Terlibat perkelahian dengan teman di lingkungan sekolah, seorang pelajar mengalami cedera serius pada kaki kanannya. Korban mengaku perkelahian ini dipicu saling ejek dan membuat temannya ini memanggil kakak kelas hingga terjadi perkelahian. Seorang pelajar SMP Negeri 17 Kota Jambi mengalami cedera serius di kaki kanan setelah terlibat perkelahian dengan temannya di lingkungan sekolah. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, telapak kaki kanan AM retak serta tulang jari kelingkingnya bergeser. Menurut korban, perkelahian terjadi akibat saling ejek. Teman korban kemudian memanggil kakak kelas yang kemudian ikut terlibat perkelahian. Orang tua AM menyayangkan peristiwa perkelahian yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, saya sebagai orang tua sebenarnya tidak terima anak saya seperti ini, karena mau diapakan juga dia tetap kayak gini kan. Semoga pengawasan guru itu lebih waspada, lebih jangan lalai. Yang temannya ini ngerasa tersinggung, terus dia ngadu ke kakak-kakak kelasnya. Dan sampai di kakak-kakak kelasnya, nah disitulah terjadi, dipanggillah kakak-kakak kelasnya untuk narik ke belakang sekolah. Nah disitulah terjadi perkelahian. Sementara itu, peristiwa perkelahian antara siswa yang mengakibatkan salah seorang siswanya cedera dibenarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi. Bambang Hermanto menegaskan peristiwa tersebut telah dimediasi antara orang tua korban dan sepakat untuk berdamai. Kita sikapnya baik, tidak ada berpihak ke salah satu, karena keduanya adalah anak kami keduanya. Ya, kami bangga pada mereka, kami sayang pada anak kami ya. Akibat cedera yang dideritanya, korban tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah sementara waktu. 5 remaja diserang kelompok orang dengan katapel panah yang bermain game di depan ruko di Takalar, Sulawesi Selatan. Belum diketahui motif penyerangan, namun mengakibatkan seorang remaja tertancap anak panah di lengan dan kakinya. Sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor menyerang sejumlah remaja yang bermain game di depan sebuah ruko di desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kota Takalar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan ketapel, pelaku melepaskan anak panah secara membabi buta. Pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang kemudian kabur. Dalam penyerangan, seorang remaja bernama Chandra terkena anak panah di bagian lengan dan kaki. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 13 anak panah yang dilontarkan para pelaku. Sementara korban mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pajonga Daeng Ngale. Mana korban pada malam itu bersama dengan teman-temannya lagi nongkrong di workshop bersaudara sekitar pukul 23.00 WITA. Beberapa pengendara motor, kurang lebih 10 motor, langsung menyerang dengan menggunakan busur. Motifnya kita masih selidiki karena sampai saat ini kita mencari yang bisa mendukung apa itu CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku. Polisi mengimbau agar warga tidak berkumpul saat larut malam demi menghindari kejadian serupa. Dianggap tidak berperilaku santun kepada kakak kelas, seorang siswi SMP mendapat perundungan. Teman para pelaku ini mengabadikan kekerasan yang dilakukan di alun-alun Kota Semarang, Jawa Tengah hingga viral. Perundungan dialami seorang siswi SMP di Semarang, Jawa Tengah. Korban mendapat kekerasan oleh 3 kakak kelas perempuan. Perundungan dilakukan di alun-alun kota, tidak jauh dari sekolah korban dan pelaku. Korban dianiaya hanya karena tidak berperilaku santun kepada para pelaku saat bertemu di sekolah. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka di wajah serta trauma. Berdasarkan laporan keluarga korban dan bukti video rekaman penganiayaan, ketiga pelaku dijemput polisi di rumahnya dengan didampingi orang tua. Para pelaku ini adalah senior dari korban. Jadi alasan yang bersangkut pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban ini sebagai junior tidak memberikan respek atau tidak memberikan penghormatan kepada para pelaku, sehingga membuat pelaku emosi, marah, kemudian mengajak korban ke lokasi untuk kemudian terjadi peristiwa yang viral.
Kasus penganiayaan ini ditangani unit PPA Polrestabes Semarang dengan melibatkan orang tua, kepala sekolah, dinas pendidikan, serta psikolog. Kita ke informasi dari Jawa Timur, pemirsa. Ada 2 pelajar siswa kelas 9 SMP diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Pasuruan, Jawa Timur. Kedua korban ini mengalami luka di sekujur tubuh akibat penganiayaan. Dua pelajar yakni DLH dan FG, siswa kelas 9 SMP Advent diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, aksi penganiayaan terjadi berawal saat 4 seniornya menjemput paksa dirinya dan 1 orang temannya lagi yang kemudian dibawa ke dalam satu kamar dan kemudian dipukuli hingga disundut rokok tanpa sepengetahuan guru karena kejadian terjadi saat jam tidur. Penganiayaan korban diduga karena para korban melanggar peraturan asrama, namun menurut korban dirinya sudah mendapatkan sanksi dari kepala asrama. Awalnya karena keluar, tapi bukan berhak mereka untuk memukuli saya. Itu bukan berhak mereka untuk memukuli saya, itu juga saya sudah mendapat sanksi dari kepala asrama. Cuma saya tetap dipukuli, Pak. Orang tua yang mendapat laporan dari korban tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan. Buntut dari pelaporan orang tua tersebut, aparat Polres Pasuruan memeriksa 13 orang terkait kasus penculikan dan penganiayaan tersebut. Dari 13 orang yang diperiksa diantaranya kepala asrama, direktur sekolah, dan 2 staf sekolah. 5 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan. Meski demikian, polisi belum menetapkan status hukum para pelaku, sementara kedua korban sudah menjalani visum. Purwodadi, saat ini korban sudah kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan interogasi, dan petugas Satreskrim langsung mendatangi TKP untuk olah TKP untuk mengidentifikasi para pelakunya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta menempuh jalur kekeluargaan kepada orang tua korban. Ya pemirsa, berbicara mengenai tindak kekerasan di lingkungan sekolah ini seharusnya bisa dicegah. Oleh karena itu, perlu pengawasan dari berbagai elemen sekolah, termasuk para murid yang dibina untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada sesama. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Realita akan segera kembali dengan informasi ruda paksa yang dialami seorang siswa SD. Tetaplah bersama kami.